Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3 MB1. Saya Maulana Flasakna. Saya Dani Syahrizal. Saya Chandra Kirana. Akan membawakan materi pengembangan program dan strategi pemasaran yang efektif. Pokok bahasannya yang pertama akan saya bawakan yaitu pengertian dasar pemasaran. Yang kedua akan dibawakan oleh Muzaki, yaitu tahap pengembangan program pemasaran. Lalu yang ketiga akan dibawakan oleh Mas Dani, yaitu strategi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir nomor 4 dibawakan oleh Mas Chandra, tantangan dalam pengembangan program dan strategi pemasaran. Pengertian dasar pemasaran. Dalam konteks pemasaran kita berbicara tentang bagaimana suatu produk atau layanan dapat diperkenalkan dan dijual kepada konsumen yang berpotensial. Konsumen potensial dalam konteks kali ini maksudnya adalah konsumen yang memiliki peluang besar untuk membeli produk kita, baik itu berupa barang ataupun layanan jasa. Saya akan melanjutkan tahap pengembangan program pemasaran. Yang pertama, analisis pasar dibagi menjadi 2, segmentasi pasar, identifikasi target pasar. Yang kedua, pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, penetapan harga. Yang keempat, distribusi produk atau layanan. Yang kelima, strategi promosi. Yang pertama, analisis pasar yang untuk mengetahui suatu karakter konsumen. Yang kedua, perkembangan produk atau layanan. Perkembangan produk atau mengembangkan suatu produk yang akan dijual. Penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu besaran nilai yang tepat dibayarkan oleh konsumen. Yang keempat, distribusi produk atau layanan. Proses mengantarkan suatu barang atau layanan dari produsen ke konsumen. Yang kelima, strategi promosi. Strategi promosi untuk mempromosikan suatu barang yang untuk dijualkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dani. Oke, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran bisa melalui media sosial, bisa melalui SEO, Search Engine Optimization. Yang ketiga, PPC, yaitu Pay Per Click Advertising. Media sosial ini seringkali kita gunakan atau manfaatkan untuk memasarkan produk. Media sosial ini bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, SEO, yaitu teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman. Jadi misal kita mau mencari sepatu, tinggal ngeklik, kita mengetik sepatu, langsung muncul. Nah, itu kan termasuk strategi pemasaran untuk memudahkan konsumen mencari produk yang dia inginkan. Dan yang ketiga, PPC, Pay Per Click, atau strategi pemasaran yang memungkinkan kamu untuk membayar promosi tersebut. Strategi pemasaran ini biasanya akan muncul iklan di Google dan YouTube. Kalau di Google itu waktu kita membuka website tiba-tiba muncul iklan yang menurut saya itu mengganggu. Tetapi itu iklan yang berbayar. Kalau di YouTube biasanya kalau kita mau memutar video atau musik tiba-tiba muncul iklan. Nah, itu termasuk iklan berbayar juga, pay per click. Strategi marketing yang lebih efektif dan efisien. Strategi ini umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya
Yang terakhir yaitu tantangan akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Monggo Mas Chandra. Oke. Tantangan dalam pengembangan program dan strategi pemasaran. 1. Perubahan lingkungan bisnis. 2. Persaingan. 3. Perubahan teknologi. 4. Perubahan kebutuhan konsumen. 5. Keterbatasan sumber daya. 1. Perubahan lingkungan bisnis, yaitu faktor-faktor yang menghambat pedagang kaki lima berjualan di area tersebut. 2. Persaingan antara bisnis online dan pedagang di luaran sana. 3. Perubahan teknologi yaitu perubahan antara barang yang jadul sama yang sekarang. Contohnya seperti radio sama yang perubahan yang tahun sekarang. 4. Perubahan kebutuhan konsumen, yaitu semacam kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu semacam bahan pokok makanan, minuman, dan lain-lain. 5. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yaitu semacam bensin, keterbatasan sumber daya semacam bensin. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar bawah ini. Sekian dan terima kasih.